Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Isnawati Humaira dengan NPM 21101102884. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen motherboard beserta fungsinya. Oke, sebelum saya menjelaskan beberapa komponen dari motherboard, alangkah baiknya saya akan menjelaskan pengertian dari motherboard. Motherboard atau mainboard merupakan komponen utama dalam sebuah CPU. Bagian yang biasa disebut juga sebagai mobo ini merupakan penghubung antara komponen satu dengan yang lain yang membentuk sebuah sistem agar komputer dapat hidup dan bisa dioperasikan oleh pengguna. Oke, jika kamu sudah paham, mari kita belajar lebih rinci mengenai komponen dari motherboard. Yang pertama, ada soket prosesor CPU yang terletak di sini. Soket prosesor merupakan sebuah tempat untuk memasang prosesor di dalam CPU atau laptop. Prosesor merupakan sebuah chip yang orang awam menyebutnya otak dari komputer. Chip ini merupakan penggerak dari pengoperasian komputer. Soket ini memiliki 4 buah penyangga yang sekaligus untuk menyangga fan atau kipas. Prosesor selalu membutuhkan suatu benda penghantar panas agar suhunya selalu dingin, yaitu kipas kecil. Soket prosesor haruslah sama dengan merek CPU yang kamu gunakan. Misalnya, kamu memiliki prosesor Intel, maka kamu akan menggunakan prosesor AMD, maka tidak cocok. Untuk itu, sebelum kamu membeli soket prosesor, kamu harus pastikan mereknya sama dan kompatibel. Oke, yang selanjutnya slot memori atau RAM yang terletak di sini. Slot memori merupakan tempat terpasangnya memori berupa RAM. RAM biasa disebut dengan Random Access Memory, merupakan sebuah penyimpanan di dalam memori yang digunakan untuk menyimpan instalasi dari software-software yang user pasang. Jumlah slot RAM selalu lebih dari 1 dan biasanya tempatnya bersebelahan dengan soket prosesor. Banyak sekali jenis RAM seperti DDR1, DDR2, Intel, dan lainnya. Untuk itu, sebelum membeli RAM baru atau bekas, kamu harus samakan tipenya dengan soket di perangkat laptop milikmu. Oke, yang selanjutnya ada slot SATA dan slot IDE. Slot SATA atau slot IDE memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai penghubung dengan komponen lain seperti hard disk, CD, atau DVD-ROM ke mainboard. Terletak di sini. Nah, slot SATA dan slot IDE juga dibedakan hanya dari bentuk kabelnya saja. Seperti slot IDE bentuknya memanjang seperti slot RAM, sedangkan slot SATA memiliki pemisah di tengah-tengah slotnya. Slot IDE di tahun 2019 sudah mulai ditinggalkan dan komputer di zaman milenial sudah support IDE, meskipun hanya melalui kabel SATA saja. Bagi kamu yang saat ini tengah merakit komputer, jangan lupa membeli komponen yang sudah support kabel data. Yang selanjutnya slot AGP atau slot PCI. Yang ini. Fungsi slot ini adalah sebagai penghubung mobo dengan VGA atau tempat di mana graphic card terpasang. Untuk komputer zaman sekarang sudah banyak yang tidak support AGP lagi dan lebih banyak menggunakan slot kabel PCI. Yang selanjutnya yaitu BIOS dan UEFI chip. Pada saat booting awal ketika komputer dihidupkan, kita dapat masuk ke dalam menu BIOS. BIOS ini memiliki fungsi untuk mengatur setiap komponen hardware yang sudah terpasang tadi. Basic input-output sistem ini kita mulai tinggalkan dan pengguna mulai beralih ke sistem UEFI yang membawa teknologi lebih mutakhir. Posisi BIOS atau UEFI dalam mainboard sendiri sangat kecil, namun kamu bisa mengenalinya karena biasanya ada tulisan BIOS di motherboard tersebut. Apabila kamu menemui cache tidak bisa masuk BIOS layar blank, terutama di bagian update, kamu bisa cek bagian ini. Selanjutnya ada baterai CMOS. Baterai CMOS berbentuk bulat seperti baterai jam tangan, hanya saja agak besar.
pada laptop maupun PC. Fungsi baterai CMOS ini yaitu untuk menyimpan, pengaturan BIOS, dan penghitung waktu real time. Alur kerja CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor terhadap motherboard adalah ketika PC telah dimatikan, maka pengaturan BIOS akan beralih ke baterai. Dari hal itulah ketika perangkat dinyalakan, time zone tidak akan berubah. Yang selanjutnya, slot power connector merupakan bagian yang sangat penting karena dari slot inilah komputer mendapat arus listrik. Power connector dapat menyambungkan power supply ke motherboard perangkat komputer. Selanjutnya, port I/O atau port input dan output. Port input atau output pada sebuah motherboard sangat banyak. Ini dikarenakan setiap kemajuan zaman, teknologi semakin dikembangkan dan begitu pun dengan fitur yang ada di dalamnya. Hal ini tentu membuat beberapa port ditambahkan ke dalam suatu motherboard supaya manfaat dari komputer sangat terasa bagi manusia. Berikut adalah beberapa port dalam motherboard laptop atau PC. Yang pertama ada port IAN untuk koneksi LAN atau Local Area Network, port USB untuk kabel data, mouse, wireless, dan masih banyak lainnya. Port VGA atau HDMI. Port HDMI atau VGA yang digunakan untuk menampilkan pengoperasian komputer ke monitor. Setelah itu, port speaker untuk keperluan mendengarkan musik seperti headset dan speaker. Yang terakhir, pin kabel panel depan. Pin kabel panel dapat digunakan untuk tempat memasang sebuah kabel power, LED power, tombol power, dan LED di hard disk. Kabel-kabel yang digunakan untuk mengaitkan antara satu sama lain ini berukuran kecil dan tipis. Oke, setelah kamu mengetahui beberapa komponen yang ada di motherboard komputer, kamu dapat memahami fungsi di setiap bagiannya, karena kamu bisa bedakan berdasarkan bentuk dan gambarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.